Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, pada paparan kali ini saya akan menyampaikan tentang strategi pembelajaran Agenda 2 pada pelatihan dasar CPNS tahun 2022, yaitu nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Saya, Aries Purwanto, dari BKPSDM Kabupaten Karawang. Apa yang dimaksud berakhlak? Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berakhlak adalah fondasi baru yang berupa nilai-nilai dasar atau core values bagi ASN demi terwujudnya satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN di Indonesia. Dasar implementasinya dalam Latsar CPNS adalah Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding ASN. Sebelum saya lanjutkan kepada strategi dan desain pembelajarannya, berikut adalah latar belakang. Perlu adanya penyesuaian-penyesuaian metode pembelajaran pada Latsar CPNS. Perubahan kebijakan dan tuntutan lingkungan strategis, serta efisiensi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi, ditambah lagi dengan tantangan seperti profil peserta yang didominasi oleh generasi Y dan generasi Z, kemudian overload informasi dari berbagai sumber, dan termasuk sistem kerja existing di masing-masing organisasi yang mengharuskan fasilitator untuk dapat lebih adaptif. Secara umum, metode pembelajaran Latsar saat ini terdiri dari 3. Yang pertama, klasikal, yang kedua, non-klasikal, dan yang terakhir, blended learning. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, penyelenggaraan Latsar CPNS mengacu kepada beberapa peraturan perundang-undangan, dimulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, kemudian Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021, hingga Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Kurikulum Latsar CPNS yang tertuang dalam Keputusan Kepala LAN. Pada pembahasan strategi pembelajaran kali ini, saya akan fokuskan kepada metode blended learning, khususnya e-learning dan pembelajaran klasikal pada Agenda 2. Bapak, Ibu, walaupun tidak akan kita bahas secara rinci di sini, periode ini sangat penting karena hasil pembelajarannya akan menentukan tahapan pembelajaran selanjutnya. MOOC atau Massive Online Open Course pada Agenda 2 terdiri dari 21 jam pelajaran asinkronus, 7 hari kerja, dan dilaksanakan di tempat kedudukan peserta. Berikut adalah jadwal e-learning pada Agenda 2 yang terdiri dari 34 jam pelajaran asinkronus, 5 jam pelajaran sinkronus dalam 4 hari kerja dan masih dilaksanakan di tempat kedudukan masing-masing peserta. Pada periode klasikal, pembelajaran Agenda 2 meliputi 9 jam pelajaran dalam 1 hari kerja dan dilaksanakan di tempat blended learning dilaksanakan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian,
Berikut ini adalah desain pembelajaran Agenda 2 yang saya rancang untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan kurikulum Latsar CPNS tahun 2022, khususnya untuk metode e-learning dan metode klasikal. Pada hari keempat, pembelajaran Agenda 2 terdiri dari 2 jam pelajaran sinkronus dan 6 jam pelajaran asinkronus. Pada 2 jam pelajaran sinkronus, fasilitator akan membuka kelas secara daring, melakukan perkenalan singkat, baik fasilitator maupun peserta, curah pendapat atau brainstorming, diskusi, dan tentunya penjelasan secara singkat tentang tugas yang akan dikerjakan oleh para peserta pada periode 6 jam pelajaran asinkronus berikutnya. Pada periode 2 jam pelajaran asinkronus pertama, para peserta akan menyaksikan video pendek yang sudah disiapkan oleh fasilitator tentang nilai-nilai berakhlak. 3 jam pelajaran berikutnya, para peserta ditugaskan untuk menyusun simpulan secara berkelompok terkait nilai-nilai berakhlak yang peserta temukan dalam video dan dituangkan juga dalam bentuk video yang kemudian diunggah di media sosial. Hari keempat ditutup dengan lesson learn yang dikerjakan secara individual dalam bentuk rekaman suara dengan durasi maksimal 10 menit. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, pada hari kelima e-learning, pembelajaran Agenda 2 terdiri dari 10 jam pelajaran asinkronus. 2 jam pelajaran akan diisi dengan mereview kembali 7 modul berakhlak yang dilakukan secara individual. 2 jam pelajaran berikutnya, para peserta dalam kelompok membuat ringkasan tentang yang pertama, definisi berakhlak, kemudian kalimat afirmasi berakhlak, kata kunci, dan panduan perilaku berakhlak. Pada akhirnya, 6 jam pelajaran berikutnya, para peserta ditugaskan untuk membuat video sosialisasi yang juga dapat berupa iklan layanan masyarakat tentang 7 nilai berakhlak dan mengunggahnya di media sosial. Bapak Ibu, pada hari ke-6 e-learning, pembelajaran Agenda 2 terdiri dari 12 jam pelajaran asinkronus. 2 jam pelajaran pertama, para peserta akan mengidentifikasi masalah dan solusi yang terkait dengan nilai-nilai berakhlak yang ada di lingkungan kerjanya masing-masing. Dan hal ini dilakukan secara individual. 6 jam pelajaran berikutnya, para peserta akan mendiskusikan masalah dan solusinya tersebut dalam bentuk podcast yang direkam dan kemudian diunggah di media sosial. 4 jam berikutnya, secara individu, para peserta ditugaskan untuk membuat mind map permasalahan dan solusinya yang sudah dibahas pada jam pelajaran sebelumnya. Hari ke-7 e-learning terdiri dari 6 jam pelajaran asinkronus dan 3 jam pelajaran sinkronus. Pada periode ini, 2 jam pelajaran pertama ditugaskan untuk menemukan dan mempelajari tokoh yang diakui memiliki nilai-nilai berakhlak, dan ini dilakukan secara individual. 4 jam pelajaran berikutnya, para peserta menyiapkan bahan presentasi dan video tentang biografi tokoh dengan nilai-nilai berakhlak dan dilakukan dalam kelompok. 3 jam pelajaran berikutnya, tiap kelompok akan memaparkan hasil analisisnya dan bermain peran tokoh tersebut dalam bentuk video. Pada metode klasikal di hari kedua, pembelajaran Agenda 2 terdiri dari 9 jam pelajaran. 1 jam pelajaran akan diisi dengan ceramah, diskusi, dan tentunya penjelasan singkat terkait tugas yang akan dikerjakan. 3 jam pelajaran berikutnya, peserta akan melakukan studi kasus
pro kontra terkait berakhlak di lingkungan ASN yang sudah disiapkan oleh fasilitator. 4 jam berikutnya, para peserta akan mendiskusikan dan menemukan solusi bersama dalam bentuk diskusi panel interaktif. 1 jam terakhir, peserta akan mengevaluasi secara singkat materi pembelajaran yang sudah dilakukan melalui platform kuis online. Bapak Ibu, demikian penjelasan singkat terkait strategi pembelajaran agenda 2 Latsar CPNS tahun 2022 yang saya rancang yang terkait dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.